Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita semua bersyukur bahwa kita dalam keadaan sehat ya. Semuanya baik-baik ya? Ya. Masih semangat? Semangat. Baik. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bertemu lagi dalam proses pembelajaran kita ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa ya, agar supaya kenapa kita harus berdoa supaya proses belajar hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita ya. Oke, untuk hari ini saya minta kesediaan Kaisar untuk memimpin doa. Ya, silakan Kaisar untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ya, silakan. Ya, baik. Kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terusan. Ya, terima kasih Nak Kaisar sudah memimpin doa. Ya, seperti biasa juga nanti Bapak akan mengabsen kehadiran Anda. Ini semuanya hadir atau masih ada yang belum hadir? Semua hadir, Pak. Ya, sepertinya memang kalau yang Bapak lihat ini di kursinya semua full ya. Tapi supaya lebih jelas Bapak absen satu-satu ya. Oke, nanti perhatikan. Ya, Kaisar, Adinda, Hadir, Pak. Asti, Hadir, Pak. Rizka Diani, Hadir, Pak. Hermi, Hadir, Pak. Guntur, Pak. Robert. Hadir, Pak. Ya, semua hadir ya? Ya, baik. Alhamdulillah semuanya hadir sesuai dengan yang Bapak pantau tadi. Ya, kursinya penuh, ini yang diharapkan ya. Mudah-mudahan ke depan juga kehadiran Anda juga seperti ini ya. Semuanya hadir, bagus. Ya, karena kehadiran ini juga sangat penting ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya Anda juga semuanya hadir seperti ini. Ya, anak Bapak semuanya rajin-rajin, mantap. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak lihat juga Anda punya kondisi kelas hari ini. Sebelum kita belajar, patutlah kita menjaga kondisi kelas supaya tetap rapi mejanya, kemudian bersih dalam ruangan, kemudian Anda punya baju ya, pakaian seragam juga harus rapi. Tapi yang saya lihat, yang Bapak lihat semuanya sudah bagus, sudah rapi ya. Oke, mantap. Baik, hari ini kemudian nanti Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini untuk kompetensi dasar. Ini 3.4. Kita hari ini KD-nya itu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Itu untuk 3.4. Kemudian untuk 4.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan epidemiologinya. Ini untuk KD-nya ya, ada KD pengetahuan dan keterampilan Anda capai. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, Anda diharapkan mampu menentukan sejarah penemuan virus ya. Ini materi kita hari ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri virus. Kemudian memiliki fungsi struktur tubuh virus. Nah, ini ada struktur tubuh virus. Kemudian memilih jenis reproduksi virus.
kemudian memilih fase virus, kemudian membandingkan reproduksi virus secara litik dan sendiri. Ya, ini untuk IPK yang harus Anda capai. Ada kurang lebih ada berapa itu? Ada berapa? Ada ada 6. Oke. Yang berikutnya ini tujuan pembelajaran. Yang penting juga melalui model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik, kemudian mengamati video dan membaca teks. Pada PowerPoint peserta didik dapat mensyukuri ciptaan Allah, kemudian dapat menganalisis struktur, kemudian replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian melakukan kampanye tentang bahaya virus. Kemudian berdasarkan tingkat virulensinya serta mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, peduli, kerjasama, gotong royong, dan kejujuran atau kebenaran. Jadi ini yang harus anda capai ya dengan pembelajaran kita. Kemudian ada sikap dan perilaku apa di sini yang harus anda capai. Dan terutama ada kita harus mensyukuri ciptaan Allah. Nilai-nilai karakter sini yang ditekankan. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran. Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Apakah kalian pernah mengalami flu, anak-anak? Pernah. Atau ada di sini yang baru sama sekali? Tidak. Semua sudah ya? Semua sudah. Pasti kita sudah merasakan yang namanya flu. Nah, kalau dia bilang dia belum mengalami flu itu luar biasa. Berarti dia sehat terus ya. Masya Allah. Kira-kira apa penyebabnya sampai kita bisa mengalami flu? Virus. Ya, pintar sekali. Nah, berarti semua sudah tahu bahwa flu itu disebabkan oleh virus. Virus apa itu? Virus influenza. Namanya virus Influenza. Ya. Jadi apa itu virus? Ada yang tahu? Apa itu virus? Virus adalah dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Ya, ada yang lain lagi? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ya, baik. Jadi itu kurang lebih cerita apa maksud dari pengertian virus. Virus itu adalah partikel-partikel atau agen terkecil yang bisa menginfeksi ya, yang bisa menyebabkan penyakit jika dia menginfeksi sel inang. Itu adalah pengertian dari virus. Ada yang pernah lihat virus? Tidak. Kenapa? Ada yang belum pernah lihat? Sangat kecil. Sangat kecil, hanya mampu bisa dilihat dengan mikroskop. Apa itu? Elektron. Ya. Mikroskop cahaya pun tidak bisa melihat virus, hanya mampu dilihat oleh mikroskop elektron. Ya, sekarang Bapak mau memperlihatkan satu gambar di sini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Orang yang terkena virus HIV. Oh iya, ini lambang kita. Ya. Nah, maksudnya apa lambang ini? Ini adalah lambang solidaritas terhadap mereka-mereka yang menderita yang terkena virus HIV. Nah, virus HIV itu nanti menyebabkan penyakit yang namanya apa itu? AIDS. So, penyakitnya namanya AIDS. Nah, penyebabnya itu adalah virus HIV. Orang-orang yang terkena atau orang yang dengan penyakit AIDS itu harus kita berikan semangat ya, jangan dikucilkan atau kita jauhkan, tapi harus diberi semangat supaya apa? Supaya kehidupan mereka itu harus lebih baik lagi. Karena apa? Karena penyakit ini belum ada obatnya ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah proses pencegahan karena obatnya itu belum ditemukan. Yang kita bisa lakukan itu hanya mencegah saja supaya penyakit ini tidak menjadi lebih parah. Oke, berarti Anda sudah paham tentang lambang ini ya. Sekarang Bapak mau memperlihatkan satu video di sini. Satu video tentang virus.
Tolong diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Oke, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas teknik belajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas teknik belajar biologi. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meski di rumah aja ya. Pada akhir tahun 2019 lalu, Cina mengatakan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu kota Wuhan, diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau nama penyakitnya. Virus tersebut kemudian terus menyebar dan mulai menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar mulai dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Out input mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas teknik belajar biologi. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meski di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi selalu dan tetap semangat meski di rumah. Cina mengatakan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu kota Wuhan, diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau nama penyakitnya. Virus tersebut kemudian terus menyebar dan mulai menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia dan seluruh dunia. Penyebaran yang begitu cepat menyebabkan dunia panik dan banyak yang bertanya-tanya, seperti apakah virus ini? Bagaimana cara mengukurnya? Seberapa mematikannya? Bagaimana cara mengukurnya? Dan masih ada pertanyaan lainnya. Mungkin kamu sudah mendengar bahwa artikel dari media seperti internet. Tapi, adakah hal yang harus diketahui tentang virus? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang virus sama. Sampai sekarang masih banyak yang menggunakan kategori virus atau sebagai selain itu kita menganggap virus kenapa virus disebut ramah? Kita ketahui pertama, virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Penyusunan hidup adalah sel. Itulah sebabnya virus dikatakan sebagai benda mati. Meskipun demikian, virus dapat terinfeksi yang kemudian berpindah menjadi virus hanya dapat terinfeksi pada sel ini tadi berusaha sebagai parasit
Berikutnya, populasi sudah mau tidak bisa mengurus langsung. Populasi sangat kecil. Virus ini memiliki diameter antara 20 hingga 30 nanometer. Ukuran tersebut bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan makanan. Berikutnya, apabila manusia memiliki DNA di dalam sarangnya, karena virus tidak memiliki sel, virus hanya memiliki satu jenis asal nukleat, DNA saja atau RNA saja. Jadi bermacam-macam, ada yang berbentuk inkosakinal, polihedral tidak bersambung, polihedral bersambung, hingga berbentuk helix. Perbedaan bentuk virus ditentukan oleh kapsulnya, yaitu subunit protein yang menyusun kapsid. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi struktur menyusun tubuh virus hampir sama. Semua partikel virus atau virion terdiri atas material yang tersusun dari satu jenis asam nukleat, asal RNA atau RNA. Asam nukleat sendiri dibungkus oleh silang nukleat yang disebut sebagai kapsid. Selain dua komponen utama tersebut, beberapa jenis virus memiliki bagian bagian lain. Kita ambil contoh virus Helicobacter yang dikenal sebagai bakteri gram. Struktur tubuh bakteri yang terdiri dari yang berisi asam nukleat serta kapsid, kemudian terdapat bagian leher serta bagian ekor yang memiliki serabut sebagai reseptor, sedang pusat mengembangkan diri ke salinan. Oke. Sudah ya? Sudah lewat? Oke. Ya, Anda sudah lihat video tadi, kurang lebih itu video singkat tentang apa itu virus, ya. Nah, kira-kira setelah Anda melihat video tadi, apakah ada yang bisa memberikan satu penjelasan atau ada yang bisa memberi jawaban apakah virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Nah, oke. Silakan. Jadi virus adalah makhluk yang hidup karena di dalam virus tidak terdapat sel. Ya. Baik. Di dalam virus tidak terdapat sel. Karena kalau makhluk hidup itu harus punya sel, ya. Makhluk hidup harus punya yang namanya sel. Nah, kalau tidak punya sel itu ya tidak bisa hidup karena segala proses kehidupan itu dilaksanakan di dalam sel. Ada yang lain lagi? Sama Asti ada? Termasuk virus termasuk peralihan karena Ya. terdapat benda mati, yaitu virus dapat dikristalkan. Ya. Nah, Sedangkan makhluk dikatakan bisa dikatakan makhluk hidup karena dia dapat bereplikasi atau berkembang biak. ya. Jadi Baik. virus itu adalah Virus salah adalah- satu makhluk peralihan. Oke. Jadi virus itu sering disebut oleh para ahli sebagai makhluk peralihan. Peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Kenapa demikian? Karena disebut benda mati karena yang tadi pertama tidak punya sel, kemudian dapat dikristalkan. Coba bayangkan ada makhluk hidup apa yang mampu bisa dikristalkan? Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, tidak ada makhluk hidup yang bisa dikristalkan. Tapi juga dikatakan makhluk hidup, virus dikatakan makhluk hidup karena dia dapat berkembang biak. Nah, di mana virus dapat berkembang biak? Di mana? Di dalam sel inang, ya. Virus dapat berkembang biak itu ketika dia menginfeksi sel inang. Jadi ketika dia tidak
dia tidak melakukan infeksi, tidak masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, maka dia tidak bisa melakukan reproduksi. Ya. Kemudian tadi sudah Anda lihat struktur tubuh virus. Ada yang bisa sebutkan struktur tubuh virus ilmunya seperti apa? Struktur tubuh virus ada apa saja? Ada kepala, Kepala, leher, ekor. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari struktur tubuh virus. Oke, baik, sudah. Nah, itu adalah struktur tubuh virus. Jadi, kemudian untuk hari ini nanti kita akan berdiskusi ya. Bapak akan membagi Anda menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian akan Bapak bagikan LKPD atau lembar kerja. Nah, di dalamnya Anda nanti bisa baca ada teori tentang virus. Kemudian nanti Bapak akan munculkan juga masalah di situ. Ya, ini LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya. Di sini nanti Anda bisa ada baca materinya yang Pak Guru sajikan secara singkat di sini. Ya, kemudian setelah itu nanti di sini di pertanyaan ini ya, di sini nanti ada pertanyaan, bisa Anda jawab di sini mulai dari kesimpulan singkat sejarah penemuan virus ya. Sampai ada 5. Ini untuk kegiatan belajar 1. Kemudian untuk kegiatan belajar 2 di sini, ini ada masalah di sini yang Pak Guru ambil, yaitu berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Ya, ini karena ini menjadi masalah kita saat ini, yaitu kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Ya, mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ya, belum berakhir. Makanya kita harus selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nanti Anda baca di sini masalah di sini, ada artikel di sini. Kemudian jawab, Anda bisa jawab secara singkat di sini. Ini ada identifikasi masalah, kemudian menetapkan jawaban sementara, mencari data yang relevan, kemudian menguji kebenaran terhadap jawaban, dan yang terakhir ada menarik kesimpulan. Ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, nanti ada diwakili saja 1 orang mempresentasikan, dan kalau bisa nanti di kelompok lain juga bisa menanggapi. Ya. Nah, ini oke, sekarang Bapak bagi kelompok ini kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti yang sisanya menyebar ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, kursinya di ini saja ya, di balik. Sudah? Oke, sekarang sebelum Anda mengerjakan, ini Bapak akan menampilkan materi terlebih dahulu sebagai bahan agar supaya Anda bisa lebih mudah lagi ya mengerjakan. Nanti Bapak akan jelaskan terkait materi.
Ya, ini untuk materi kita yang pertama yaitu sejarah virus, kemudian ciri-ciri virus dan reproduksi virus. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ternyata virus juga punya sejarah. Ya, virus punya sejarah. Awal mula penemuan virus. Ya, karena dulu orang belum tahu yang namanya virus. Ya, nah, ada sejarahnya sampai ditemukan virus. Kemudian ciri-ciri dan reproduksi. Ya, sekarang kita lihat sejarah penemuan virus. Ini pertama kali dilakukan penelitian oleh seorang ahli mikrobiologi dari Jerman. Ya, nah, ini pada saat itu ada ahli mikrobiologi yang dari Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1870 sampai 1885. Ini dia melihat ada bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Ini daun tembakau ya. Daun tembakau dia lihat ternyata daun tembakau ini terkena penyakit. Ada bercak-bercak kuning. Nah, kemudian dia melakukan percobaan. Dia ambil daun yang sakit, yang sakit yang sudah terkena penyakit ini. Kemudian dia haluskan. Nah, dia haluskan. Setelah itu diekstrak, diambil airnya, disaring, diambil airnya. Nah, kemudian air tadi disemprotkan ke tumbuhan tembakau yang sehat, yang masih segar, yang masih sehat. Dan ternyata setelah disemprotkan beberapa hari kemudian tumbuhan tadi yang sehat tadi menjadi sakit. Nah, tapi pada saat itu Adolf Meyer ini belum menyimpulkan itu disebabkan oleh virus, tapi dia beranggapan itu disebabkan oleh bakteri. Ada bakteri. Ya, ada bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut. Dia belum menganggap bahwa itu disebabkan oleh virus. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ini dilanjutkan percobaan yang sama oleh Dmitri Ivanovsky. Ini ahli botani dari Rusia. Nah, dia juga melakukan percobaan yang sama dengan Adolf Meyer tadi, tapi bedanya di sini di saringan di botol tadi dikasih saringan bakteri. Nah, karena kalau di situ dikasih saringan bakteri, berarti kalau memang bakteri berarti dia tertahan, bakterinya tertahan, airnya dia jatuh ke bawah, ke dalam botol ya. Jadi di daun yang sakit dihaluskan, kemudian diekstrak, di sini ada pakai saringan bakteri. Nah, setelah itu airnya disemprotkan ke tumbuhan yang sehat. Ternyata juga tumbuhan yang sehat tadi menjadi sakit. Nah, kemudian dia menyimpulkan ada dua kemungkinan. Nah, Dimitri ini menyimpulkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa bakteri penyebab penyakit tersebut berbentuk sangat kecil. Jadi dia menganggap ini masih bakteri. Ada bakteri yang lebih kecil yang bisa melewati saringan bakteri tadi. Jadi ada bakteri penyebab penyakit tersebut berbentuk sangat kecil sehingga masih dapat melewati saringan. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, bakteri tersebut mengeluarkan toksin yang dapat menembus saringan. Jadi maksudnya bakterinya tertahan, tapi racun yang dihasilkan oleh bakteri tadi jatuh ke dalam. Nah, ada cairan racun begitu yang jatuh ke dalam. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Jadi dia menganggap belum virus, tapi masih seputar bakteri. Itu yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Kemudian oleh Martinus Beijerinck. Ini adalah seorang mikrobiologi dari Belanda. Dia berhasil menemukan bahwa agen infeksi di dalam beta yang sudah disaring tersebut dapat bereproduksi. Jadi cairan hal itu dapat bereproduksi karena kemampuannya menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer. Jadi setelah ditransfer ke tanaman, diambil diekstrak lagi, disemprotkan ke tanaman lain, ternyata dia punya kemampuan untuk menginfeksi itu tetaplah sama, tidak berkurang. Setelah beberapa kali ditransfer antar tanaman, kemudian patogen mosaik tembakau disuntikan sebagai bukan bakteri. Nah, ini sudah mulai disebutkan bahwa bukan bakteri, melainkan merupakan kontagium cairan hidup pembawa penyakit. Bahwa ada komponen lain lagi selain bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian yang terakhir ini dilakukan oleh Wendell Sternberg. Nah,
Nah, ini dia berhasil mengkristalkan TVM atau yang kemudian disebut tobacco mosaic virus. Ya. Ini dan menunjukkan bahwa kristal-kristal tersebut dengan pasti dapat mempertahankan daya infeksi. Jadi biarpun sudah dikristalkan, tapi bisa mampu mempertahankan daya infeksinya. Jadi ini yang kemudian dilakukan oleh Evangelist. Dia berhasil mengkristalkan tobacco mosaic virus. Ini adalah sejarah awal mula dari penemuan virus. Jadi virus juga punya sejarah. Bisa dipahami? Nah, oke. Itu untuk sejarah penemuan virus. Ini ciri-ciri virus. Nah, tadi sudah juga ada lihat di video ya, ciri-ciri virus. Yang pertama, ini bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang tadi disampaikan oleh teman tadi bahwa dia tidak punya sel. Makhluk hidup yang lain itu pasti punya sel, tapi virus ini dia lain, tidak mempunyai sel. Kemudian berukuran 20 sampai 100 mikron, sangat kecil, luar biasa, sangat kecil. Lebih kecil dari bakteri. Kemudian metaorganisme atau makhluk hidup peralihan, ya, peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Jadi bisa dikatakan benda mati ketika dia di mana? Dikatakan benda hidup ketika dia di mana? Berkembang Dia dikatakan benda mati itu dia di mana? Posisinya di mana ketika dia dikatakan sebagai benda mati itu virus dia di mana? Di luar sel inang itu dikatakan sebagai benda mati. Tapi ketika dia sudah menginfeksi sel, maka dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena dia sudah bisa bereproduksi. Reproduksinya di mana? Reproduksinya menggunakan sel yang dia infeksi tadi. Dia memanfaatkan sel yang dia infeksi untuk melakukan reproduksi. Nah, itu maka disebut sebagai metaorganisme. Kemudian bersifat di dalam sel. Oke, itu untuk ciri-ciri virus. Sudah bisa? Oke, kemudian ini struktur virus. Inti berupa DNA saja atau RNA saja yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian dikelilingi selubung protein yang disebut kapsid. Ini ada protein di sini atau yang biasa disebut dengan kapsomer. Jadi satu-satu protein itu disebut kapsomer. Sedangkan kumpulan kapsomer itu disebut dengan kapsid. Jadi kapsid itu disusun oleh kapsomer. Ya. Kemudian berdasarkan asam nukleatnya virus dibedakan menjadi ada virus DNA dan ada virus RNA. Virus DNA ini adalah virus yang asam nukleatnya berupa DNA saja. Contoh virus ini ada virus influenza, kemudian virus herpes, dan virus yang merangsang terbentuknya kanker. Itu untuk virus DNA. Sedangkan virus RNA ini adalah virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contoh virus ini adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian juga ada HIV atau human immunodeficiency virus dan virus polio. Kemudian juga yang sekarang ada COVID itu juga termasuk virus RNA. Virus RNA dan DNA dan RNA yang dimiliki oleh virus ini nanti yang akan membentuk bentuk tubuh virus tadi. Ada yang polihedral, kompleks. Nah, itu dibentuk oleh DNA dan RNA ya, yang dimilikinya. Kemudian ini leher. Tadi kan ada kapsid, ada DNA, kemudian ada leher. Leher ini sebagai penyambung kepala dan ekor. Ini kepala, kemudian ini ekor. Ini ada leher. Ya, fungsinya sebagai penyambung antara kepala dan ekor. Kemudian ada selubung ekor. Ini selubung ekor. Ini fungsinya ini untuk melindungi materi genetik pada saat dia melakukan penetrasi.
pada saat dia masuk ke dalam sel inang. Ini ketika dia masuk ke dalam sel inang, sel hubung ekor ini fungsinya untuk menjaga materi genetik. pada saat Kemudian serabut ekor ini sebagai reseptor atau penerima rangsang. Yang ini, yang seperti kaki ini disebut dengan serabut ekor. Kemudian papan dasar yang ini fungsinya sebagai tempat melekatnya virus ke dinding sel bakteri atau ke dinding sel inang yang akan diinfeksi. Kemudian ada jarum penusuk, berfungsi untuk menusukkan atau melubangi dinding sel bakteri. Kemudian ada enzim yang namanya lizozim. Ini untuk mempermudah dia masuk ke dalam sel inang. Oke, ini untuk struktur tubuh virus. Kemudian ini ragam bentuk virus tadi ya. Bentuk virus tadi ini kan dipengaruhi oleh RNA atau DNA, juga dipengaruhi oleh kapsid tadi ya. Kapsomer tadi itu juga mempengaruhi bentuk-bentuk dari tubuh virus. Bentuk tubuh virus ini ada yang batang sana, itu contohnya ada tobacco mosaic virus. Kemudian ada polihedral. Polihedral ini punya banyak sisi. Dia banyak sisi. Contohnya ada adenovirus, ini yang menyerang pernapasan. Kemudian berbentuk bola, yaitu HIV dan influenza. Ini contoh dari virus influenza. Kemudian virus yang berupa huruf T. Ini yang kompleks, yang biasanya kompleks. Dia yang tadi yang punya kepala, leher, selubung ekor, serabut, papan dasar. Ini contohnya ada bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Ini adalah ragam bentuk virus. Ya, bisa? Paham? Oke. Ini untuk reproduksi virus. Jadi reproduksi virus itu ada berapa? Ada dua. Apa? Nitrogenik. Ada yang bisa memberikan satu penjelasan singkat mungkin apa itu litik, reproduksi litik, dan apa itu reproduksi nitrogenik? Ya. Siapa? Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sedangkan daur isogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Ya. Baik. Ada yang lain lagi yang bisa menambahkan? Daur litik itu seperti apa? Ya, tadi sudah betul ya. Atau ada yang menambahkan? Ya. Nurul? Jadi pada daur litik itu sel inang akan pecah dan mati, Ya. serta akan terbentuk virion baru. Yang baru. Sedangkan pada daur lisogenik yaitu sel inang pada daur ini tidak segera pecah, Ya. bahkan dapat berproduksi secara normal. Baik, ya, itu perbedaan antara daur litik Dan daur isogenik. isogenik. Jadi Anda lihat di gambar ini, ya, lihat di gambar. Ini ada dua, di sini ada sedikit perbedaan antara daur litik dan daur isogenik. Pertama ada tahap adsorpsi atau penempelan. Ini virus menempel dulu di sel yang mau diinfeksi ya, sel inang atau pada bakteri. Kemudian yang berikutnya tahapan penetrasi. Asam nukleat ini masuk ke dalam sel inang. Ini virus sudah mulai menginjeksi, mulai masuk, kemudian dia mulai melepas asam nukleatnya masuk ke dalam sel inang. Ini kemudian tahap sintesis dan replikasi. Ini penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Replikasi mulai membuat bentuk-bentuk tubuh virus. Karena tadi sudah dimasukkan asam nukleatnya, DNA atau RNA tadi ya. Materi genetik tadi sudah masuk. Kemudian di sini dia mulai tahap berikutnya dia mulai merakit begitu, menyusun ya, menyusun dia punya bentuk-bentuk tubuh. Kemudian yang berikutnya ada tahap perakitan. Ini penggabungan bagian-bagian tubuh. Ini sudah mulai jadi. Bagian-bagian tubuh ini sudah mulai terbentuk. Bagian tubuh virus tadi, kepala, selubung ekor, serabut tadi, sudah terbentuk. Yang terakhir ada
tahapan litik atau lisis. Litik atau lisis itu namanya pecah. Ya, jadi litik itu artinya pecah, yaitu pecahnya sel inang. Tadi sel inangnya pecah, kemudian keluarlah virion atau virus-virus yang baru. Jadi selanjutnya seperti itu. Setelah pecah, kemudian virus yang baru ini mulai menginfeksi lagi. Prosesnya seperti itu. Itu untuk proses litik atau daur litik. Sedangkan untuk lisogenik ini hampir sama dengan tadi, mulai dari absorpsi, kemudian tahap penggabungan. Kemudian di sini yang bedanya pada saat dia menginfeksi, kemudian melepas DNA-nya atau RNA-nya. Di sini DNA atau RNA virus itu dia tunduk kepada DNA atau RNA bakteri atau sel inang. Kalau yang ini DNA atau RNA virus itu berkuasa penuh terhadap sel inang. Sedangkan kalau yang ini, yang daur lisogenik ini, DNA dari virus itu dia tunduk terhadap DNA yang ada pada sel inang. Sehingga dia tidak terjadi litik yang seperti itu, pecah. Tapi dia hanya membela. Jadi setiap sel membela, maka di dalamnya ada DNA atau RNA virus. Dia membela. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, dia bisa daur lisogenik ini bisa berubah menjadi daur litik. Yang dimaksud kondisi tertentu itu apa? Seperti apa? Ada yang tahu? Jadi kenapa sampai bisa terjadi daur litik? Karena kondisi imun dari makhluk hidup yang diinfeksi itu tidak bagus atau lemah. Ya? Maka bisa terjadi daur litik. Sedangkan kalau kita punya kondisi imun yang kuat, maka yang hanya terjadi daur lisogenik. Tapi kalau sampai terjadi daur litik itu yang berbahaya. Ada orang yang sudah menderita AIDS itu seluruh tubuhnya itu sudah dikuasai oleh virus. Karena dia virus menyerang sel darah merah pada tubuh manusia tadi itu. Sel darah merah itu fungsinya untuk membuat daya tahan tubuh. Tubuh ini ada sel darah putih, ya, sel darah putih atau sel CD4 tadi itu. Ketika diserang sel CD4 atau sel darah putih tadi mulai berkurang, maka kita punya daya tahan tubuh itu mulai berkurang, maka mudah diserang penyakit. Itu AIDS. Ya. Maka sampai sekarang pun belum ada obat untuk menyembuhkan. Oke, selesai. Itu untuk materinya, sedikit gambaran supaya Anda bisa mengerjakan LKPD. Ya, silakan Anda berdiskusi untuk menjawab. Ya, waktunya. Ya, silakan. Apa? Ya. Sudah? Ya, silakan. Ya, silakan diisi semua di situ. Bisa ya? Jawabannya di sana. Waktunya 20 menit ya, bisa ya? Oke, 20 menit bisa.
20 menit bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Aman. Alhamdulillah. Iya. Bisa pakai. Oke, sudah ya? Ya, oke. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan presentasi ya. Nah, masing-masing kelompok ya Pak Guru minta dua orang untuk di depan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan kelompok mana yang mau duluan? Ya, silakan kelompok duluan. Ya, yang lainnya tolong diperhatikan ya. Nah, jika ada tambahan mungkin setelah teman Anda yang baik
tambah ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priskiani Kesigarpon, saya di sini sebagai moderator dan seperti saya. Kenalkan, nama saya Nur Ayu Siasiwan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dan bapak guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak membawa waktu lagi, saya mempersilakan kepada ketua untuk membacakan hasil diskusi kami. Ya, yang lainnya berlanjutkan ya. Ini saya akan membahas pertanyaan terkait dengan pertama, apa kesimpulan singkat terkait sejarah temuan virus. Jadi, virus ditemukan pada tahun 1883, dimulai dari adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah melalui banyak penelitian oleh para ilmuwan, ternyata virus adalah suatu penyakit yang partikelnya lebih kecil dari bakteri yang terdapat pada tembakau. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, uraikan ciri-ciri virus. Virus terdiri atas 7 ciri. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil, berkisar dari 0,02 sampai dengan 0,03 m atau 1 m sama dengan 1/1000 mg, dan yang paling besar berukuran sekitar 200 m. Karena itu, virus ini hanya dapat dilihat oleh mikroskop sensor. Yang kedua, virus terdiri atas seluruh proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti ini berupa RNA atau ribonucleic acid dan DNA atau deoxyribonucleic acid. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau janin hidup. Yang kelima, biasanya virus itu stabil pada pH 5,0 sampai dengan 9,0. Yang keenam, virus dapat dikristalkan seperti bunga mati. Bentuk virus bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, bola, atau bulat, peluru, dan berbentuk titik. Terakhir, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu, dan sinar X. Tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadap virus. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan struktur virus sesuai nomor pada gambar. Ya. Nomor 1 apa? Pada nomor 1 itu namanya adalah kapsid. Ya. Kalau nomor 2 yaitu asam nukleat atau DNA. Nomor ketiga yaitu leher. Ya. Nomor keempat yaitu serabut ekor. Nomor 4 serabut ekor. Nomor 5 serabut ekor. Nomor 6 lepeng dasar. Nomor 7 jarum penusuk. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Berdasarkan gambar tersebut, uraikan bentuk virus. Jadi, pada nomor pertama, dia bernama spiral atau helical. Virus ini berbentuk spiral dan biasanya dijumpai pada tobacco mosaic virus atau DMV. Pada virus ini, genom asal nukleat berlilit di dalam kapsid protein berbentuk silin atau silin atau polihedral. Virus ini
Hydra atau Icosahedra. Virus ini memiliki poligon 20 sisi, dapat dijumpai pada virus, adenovirus atau penyebab demam. Yang ketiga, berpelindung atau enveloped, mempunyai pelindung atau pembungkus luar dan likoprotein atau kombinasi likoprotein dan glikoprotein yang biasanya berbentuk bulat atau bola dengan diameter antara 660 sampai 300 nanometer. Yang keempat, kompleks virus berbentuk kompleks, ini memiliki struktur tubuh yang berat seperti kepala, leher, dan ekor. Virus kompleks sering juga disebut sebagai virus berbentuk huruf T. Yang lanjut ke nomor 5, yaitu jelaskan reproduksi virus secara listik dan pertama, virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian tersebut yaitu warna. Yang kedua, penyebab yaitu ujung serabut ekor membuat uap untuk produksi dan segregasi sama komunikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik inang untuk membuat asam nuklear dan protein komponen virus. Yang keempat, pemakaman atau perakitan. Asam nuklear dan protein hasil sintetis dan replikasi terakhir menjadi partikel virus yang lengkap sehingga menggunakan kegiatan. Bagaimana isi virus menghasilkan enzim yaitu enzim yang dapat merusak sel inang. Yang kedua, lanjut ke fungsi kedua yaitu daun resemilik. Yang pertama ada absorpsi, virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua, penetrasi yaitu virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga vaksin virus menjadi. Yang ketiga, penggabungan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri berbentuk propa. Yang keempat, pembelahan. Jika sel berubah, setiap anaknya akan mengaktifasi propa. Yang terakhir, sintesis, yaitu propa aktif dan terbuat dari protein. Jadi sel inang. Ya, baik. Ini untuk kegiatan belajar yang satu ya. Oke. Oke, itu saja hasil diskusi kami mengenai virus. Apabila kesalahan kata, mohon maaf. Apabila itu dimulai raya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri apa dulu? Baik, selanjutnya. Ya, perhatikan untuk yang lainnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kami buat. Untuk itu, saya sebagai moderator, nama saya Nufadila Ramadhani Sangara. Dan saya sebagai pembawa materi, nama saya Lestari Ramadhani Lestabu. Untuk tidak membuang-buang banyak waktu, maka saya akan mempersilahkan Ketua untuk membacakan hasil presentasi yang telah kami buat. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Yang pertama saya akan membacakan gambaran kerja kami nomor 1, yaitu buatlah kesimpulan singkat terkait sejarah penyebaran virus. Yang pertama, Adolf Meyer berhasil meneliti penyakit pada tumbuhan yang menyebabkan daun memiliki bercak kekuningan. Nomor 2, Dimitri berhasil melakukan percobaan dengan menyaring tembakau yang sakit dan menggunakan saringan bakteri.
ketiga, Martinus Bergeri berhasil menemukan bercak kekuningan pada daun tembakau yang dinamakan virus. Yang keempat, Wendell Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus tembakau mozaik virus. Nomor 2, uraikan ciri-ciri virus. Yang pertama bersifat aseluler, yang kedua berukuran 20 sampai 300 mm, yang ketiga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Nomor 4, parasit intraseluler obligat. Kenapa dikatakan parasit intraseluler obligat? Karena virus tidak dapat berkembang biak jika tidak menempel pada sel inangnya. Nomor 5, makhluk terlihat karena bisa dikatakan benda mati dan makhluk hidup. Nomor 3, perhatikan nomor berikut. Berdasarkan nomor tersebut, struktur tubuh virus sesuai nomor. Yang pertama yaitu kapsid yang di dalam kapsid atau asam nukleat. Yang kedua adalah DNA. Yang ketiga adalah leher. Yang keempat adalah selubung ekor. Yang kelima adalah serabut ekor. Keenam adalah papan dasar atau plat basal. Nomor 7 adalah jarum penusuk. Nomor 4, gambar pertama yaitu bentuk virus yang membentuk batang atau spiral. Nomor 2 yaitu polihedral. Yang ketiga berbentuk bulan. Yang keempat berbentuk seperti huruf T. Yang kelima, berdasarkan gambar tersebut, jelaskan reproduksi virus secara litik dan lisogenik. Daun litik yang pertama yaitu tahap absorpsi atau penempelan, yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis dan reproduksi, yang keempat pematangan atau perakitan, yang kedua adalah daun lisogenik. Yang pertama adalah absorpsi dan penempelan sama. Nomor 2 penetrasi juga sama dengan daun litik. Yang ketiga yaitu tahap penggabungan yang membedakan antara daun litik dan daun lisogenik. Nomor 4 pemelahan dan nomor 5 sintesis. Hal mendasar yang membedakan antara daun litik dan daun lisogenik adalah daun litik terjadi perpecahan pada sel inang dari bakteri, sedangkan daun lisogenik tidak terjadi perpecahan dari sel bakteri tersebut, sel bakteri yang terinfeksi. Ya. Iya, sampai. Iya, Baik, lembaran kerja selanjutnya. Yang pertama, tulislah masalah yang kalian temui di artikel di atas. Masalah yang kami temukan, apa itu virus corona, bagaimana proses penyebarannya, kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan artikel yang sudah kalian kaji. Bagaimana cara mencegah penyebaran virus COVID-19? Menurut dugaanmu, bagaimana seseorang dapat terinfeksi virus COVID-19 dan buatlah dugaan sementara untuk peristiwa tersebut. Karena sistem dugaan sementara dari seseorang yang dapat terinfeksi virus COVID-19 adalah karena sistem imun tubuh yang rendah pada tubuh seseorang sehingga virus COVID-19 dapat menyebar. Dugaan sementara untuk peristiwa tersebut adalah melalui droplet dari tetesan air liur dan cairan hidup saat bersin. Yang ketiga, menelusuri melalui buku atau modul terkait informasi tambahan terkait COVID-19. Virus COVID-19 merupakan virus yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang terdapat pada kelelawar. Yang keempat, jawaban sementara atau jawaban berdasarkan sumber yang relevan yang kalian dapatkan. Apakah dugaan kalian benar? Ya, benar. Menurut artikel yang saya baca, penularan COVID-19 diakibatkan dari droplet air liur dan cairan hidung saat bersin. Yang kelima, tulislah kesimpulan bersama kelompok. Virus COVID-19 merupakan salah satu virus yang proses penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan virus lainnya. Demikianlah hasil presentasi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, bisa ya,
Oke, yang kelompok yang berikutnya silakan. Mana maksudnya? Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Anugrah Rahadek. Saya Nurul Narahambau. Tidak membuang waktu, saya mempersilahkan kepada saudari ketua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan singkat terkait sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berbahasa Latin vinio yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bentik-bentik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Pertanyaan kedua, uraikan ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 nanomikro dan paling besar berukuran 200 nanomikro. Karena itu virus dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuh virus terdiri atas sel proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau ribonucleic acid dan DNA, yaitu deoksiribonucleic acid. Ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organ-organ besar yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5.0 sampai 9.0. Yang keenam, virus dapat dikristalkan seperti beda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, bentuk peluru dan bentuk sel. Yang terakhir, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Yang ketiga, berdasarkan gambar tersebut, sebutkan struktur tubuh virus sesuai nama. Yang pertama ada kapsid, yang kedua DNA, yang ketiga leher, yang keempat seluruh ekor, yang kelima serabut ekor, dan keenam papan dasar, dan ketujuh daun penusuk. Yang keempat, ketika gambar berikut, berdasarkan gambar tersebut, uraikan bentuk tubuh virus. Yang pertama ada bentuk batang, misalnya TMF atau tobacco mosaic virus. Yang kedua ada bentuk polyhedral, misalnya adenomius. Yang ketiga ada bentuk bulat, misalnya HIV atau kuman pneumonitis virus dan orhanxisovirus. Dan yang keempat ada bentuk seperti huruf D, misalnya Bacteriophage, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia. Yang kelima, berdasarkan gambar tersebut jelaskan reproduksi virus. Yang kelima, berdasarkan gambar tersebut jelaskan reproduksi virus secara litik dan lisogeni. Dauritik ada yang pertama ada adsorpsi, yaitu video menempel pada reseptor inang yang menggunakan bagian sabut ekornya. Yang kedua ada penetrasi, yaitu ujung sabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membelah inang. Yang ketiga ada sintetis dan replikasi, yaitu DNA virus menghidrolisis yang mengendalikan bagian genetik sel inang dan membuat asal nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Yang keempat, pematangan atau perakitan. Asal nukleat dan protein asosintesis dan replikat dirakit menjadi partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Terus ada lisis, virus menghasilkan enzim lisogen, yaitu enzim dapat merusak sel inang. Yang kedua, daur lisogeni. Yang pertama ada adsorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian sabut ekornya. Yang kedua ada penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga
aksi virus menjadi kosong atau mati. Yang ketiga, penggabungan DNA virus bakteriofagus bergabung dengan DNA bakteri sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif. Yang keempat, ada pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diproduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur ulang. Yang kelima, ada sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri sel inang hancur. Sudah? Jadi itu saja presentasi kelompok kami. Apabila ada salah dan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir kelompok yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Malumpasang dan di samping saya Nama saya Muhammad Jamil Putra Nurabila. kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada Oke, soal yang pertama, kota pengumpulan singkat terkait sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukan penyakit yang menyebabkan adanya biji-biji lendir pada tangkal dalam tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit musain tembakau. Yang kedua, uraikan biji-biji virus. Virus berukuran sangat kecil yang bisa 0,2 sampai 0,9 mm dan paling besar ukuran 200 nanometer. Dulu terdiri atas seluruh proton atau kapsid ukuran inti. Yang keempat, virus tidak mempunyai membran dan organel sel. Kelima, virus dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup. Nah, biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. 7. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. 8. Aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet dan sinar X. Yang ketiga, setelah gambar tersebut disebutkan struktur tubuh virus spermia. Yang pertama adalah kapsis. Yang kedua, asal nukleat atau DNA. Yang ketiga adalah leher. Yang keempat adalah sulfur. Yang kelima adalah pelapis ekor. Yang keenam yang mendasar yaitu jenis yang keempat adalah berdasarkan gambar tersebut beragam bentuk tubuh virus. Yang pertama adalah bentuk batang, misalnya MMP atau vakum mosaik virus. Yang kedua adalah bentuk polihedrata. Yang ketiga adalah bentuk bulat, misalnya HIV. Yang keempat adalah bentuk seperti huruf D, misalnya bakteriofag. Yang kelima adalah berdasarkan gambar tersebut berdasarkan reproduksi virus secara linear dan distogenik. Berdasarkan cara litik, tahapan tersebut adalah pertama absorpsi dan virion menempel pada reseptor spesifik selingan dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua, penetrasi, yaitu ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Yang ketiga adalah sintesis dan replikasi, yaitu DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asas nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Yang keempat adalah pematangan atau perakitan, yaitu asal nukleat dan protein hasil sintetis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga berbentuk virion baru. Yang kelima adalah lisis, virus yang menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Yang pada tahap distogenik adalah yang pertama adalah absorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua adalah penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga masih terus menjadi kosong otomatis.
Yang ketiga, menggabung antigen plus bacteriofa bergabung dengan DNA bakteri Salina membentuk rafat. Yang keempat adalah pembelahan. Yaitu sekilas dari pembelah yang nantinya akan mewarisi rafat. Yang kelima adalah sintesis, yaitu rafat akan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri Salina kegiatan pembelajaran kedua yaitu tulislah masalah yang kalian tentukan di atas, yaitu virus yang sedang menyebar dunia. Kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan antigen yang sudah dipelajari, yaitu bagaimana cara menyembuhkan virus corona. Yang kedua, menurut dugaanmu bagaimana seorang dapat terinfeksi virus COVID-19 dan buatlah dugaan sementara untuk peristiwa tersebut. Pada awalnya manusia mulai batuk secara terus-menerus dan mulai demam dan sesak nafas. Orang yang terkena COVID-19 akan batuk dan demam dan sesak nafas. Ketiga, menelusuri melalui buku atau modul terkait informasi tambahan terkait COVID-19. Itu COVID-19 adalah penyakit yang menyerang tenggorokan dan wilayah perut paru-paru yang menyebabkan orang sesak nafas. Yang keempat adalah jawaban sementara dan jawaban berdasarkan sumber yang relevan yang kalian dapatkan. Apakah dugaan kalian benar? Karena penyakit COVID-19 menyerang tenggorokan paru-paru sehingga manusia batuk-batuk dan demam. Setelah kesimpulan tentang kesimpulan adalah penyakit COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya dan manusia harus lebih waspada dan memulai kebiasaan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, semuanya sudah presentasi. Ya, Pak Guru kita kumpulkan LKPD lembar kerjanya yang sudah ada kerjakan tadi. Ya. Dikumpulkan dulu. Kumpul sudah. Ya, kumpul. Mana? Ya.
Oke. Ya, baik, terima kasih semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Ya, yang tadi yang Pak Guru perhatikan semuanya jawabannya rata-rata sudah bagus ya, sudah sesuai dan jawabannya hampir mirip ya. Nah, jadi kurang lebih begitulah jawabannya, semua sudah, kesimpulannya sudah paham ya. Oke. Jadi silakan kembali ke tempat yang seperti biasa tadi. Mulai. Ya, baik. Guru sudah berikan Anda informasi ini, semuanya bagus-bagus, semoga sudah mengerjakan dengan bagus, serius, dan juga semuanya rata-rata aktif ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan? Satu orang bisa memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini mengenai virus. Ayo. Iya, mengenai virus. Ya, silakan dulu. Jadi kesimpulan hari ini yaitu virus adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya sehingga membuat kita untuk menghindari apa supaya terjangkit oleh virus tersebut. Ya. Hanya dari itu kita harus menjaga kesehatan. Yang pertama harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi virus itu dapat menyebabkan penyakit. Penyakit. Walaupun kecil, tidak bisa kita lihat, tapi sangat luar biasa jika sudah terinfeksi. Ya. Nah, sekarang pandemi itu kita lihat banyak yang terinfeksi, kemudian banyak yang menjadi korban. Ya, maka yang tadi disampaikan oleh Nurul, marilah kita kalau bisa ya harus menjaga agar supaya kita terhindar dari yang namanya virus. Nah, kemudian ini sebelum mengakhiri, saya bagikan evaluasi ya. Nah, ini soal evaluasi, mudah-mudahan bisa paham ya. Oke. Oke, itu untuk soal evaluasinya ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil LKPD tadi, saya rasa Anda sudah paham, semuanya sudah bagus-bagus ya, sudah bisa mengerjakan dengan baik. Luar biasa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan Anda apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang peran remaja ya. Tahu peran remaja? Remaja ini siapa? Yang di sini yaitu Anda sebagai siswa, kalian sebagai siswa, perannya apa agar supaya kita bisa terhindar dari virus ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini ya. Kemudian untuk mengakhiri
kegiatan belajar kita hari ini, saya minta kepada Nak Robert silakan untuk memimpin doa mengakhiri pertemuan kita ini. Ya, Mas. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.